Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami Cak Tahta Channel yang selalu menjawab atau meluruskan fitnah terhadap Islam, yang mana mereka orang-orang non-muslim selalu memakai ayat-ayat dalam Al-Quran, lalu mereka simpulkan sendiri. Sebagaimana tadi malam saya menyaksikan saudara saya Gurunda Juma, Yonatan Nandar dan Slayer debat dengan orang Kristen, Herdi, Tom dan kawan-kawannya. Nah, si Herdi ini selalu mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis tentang perang. Lalu dia simpulkan bahwa Islam mengajarkan peperangan, disebarkan dengan peperangan. Padahal semua ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya itu untuk kafir harbi. Karena di dalam Islam, kafir itu terbagi menjadi 4. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, kenapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat peperangan? Karena saat itu penguasa-penguasa di Arab dan sekitarnya, itu mereka dipimpin oleh kabilah-kabilah atau raja-raja yang zalim. Sehingga rakyatnya banyak yang tertindas. Bahkan mereka berdoa kepada Allah agar supaya dibebaskan dari raja yang zalim itu. Juga di dalam Al-Quran ada ayat-ayat peperangan itu tujuannya untuk menolak fitnah. Nah, nanti akan saya sebutkan ayat-ayatnya. Fitnah di sini maksudnya adalah mereka menzalimi orang-orang muslim yang lemah, para mu'alaf, sehingga diperintahkan oleh Allah untuk melawan. Sehingga ada ayat-ayat peperangan banyak dalam Islam. Tapi tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan non-muslim pun sendiri, kalau sudah dikuasai oleh muslim, maka akan aman negara itu. Sebagaimana dulu ketika di Palestina ya, itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Ketika tanah itu dikuasai oleh muslim, lalu Sayyidina Umar mengatakan kepada penduduknya, baik Nasrani atau Yahudi, mereka oleh Sayyidina Umar dibebaskan. Diamlah kalian di negeri ini dengan aman, karena kalian ada di lindungannya orang Islam, ada di naungan Islam, sehingga mereka aman, semua agama di situ. Beda sebelum itu, ketika dipimpin oleh Romawi, mereka ditindas gitu ya, tidak bebas melakukan ibadah gitu. Nah, sehingga Islam memerintahkan untuk melawan dengan perang agar supaya negeri menjadi aman. Nah, ini ayat akan saya jelaskan ayatnya bahwa Islam berperang karena ingin memusnahkan kezaliman, dan juga karena ada orang-orang yang berdoa agar supaya dibebaskan dari kezaliman. Nah, satu contoh dari ayat An-Nisa ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Jadi apa? Jadi Allah memerintahkan perang karena mereka zalim. Sehingga masyarakatnya berdoa agar supaya dilindungi dari
raja-raja yang dolim tersebut. Juga tujuan perang itu menolak fitnah. Fitnah terhadap Islam karena disiksa gitu ya. Terus yang mu'alaf disuruh murtad lagi gitu. Ini tujuannya untuk menolak fitnah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluh. Jadi wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intaha fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi apa? Semua kalau kita telusuri ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis, itu semuanya untuk kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang zalim kepada umat Islam, juga kepada rakyat. Gitu loh. Nah, kalau ke kafir selain harbi, maka kita harus menghormati mereka, bersosial dengan baik dengan mereka. Nah, sedangkan dalam Al-Quran itu untuk kafir harbi. Nah, makanya apa itu kafir harbi? Ya, kafir harbi yaitu orang kafir yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan berbuat makar di atas muka bumi. Nah, yang kedua, ada yang namanya kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar upeti. Yang ketiga, ada kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam. 4. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri Islam dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Nah, kafir yang 3 ini kita lindungi. Sebagaimana di Indonesia, sebagaimana di Arab sampai sekarang. Semuanya. Kenapa mereka aman? Karena mereka bukan kafir harbi. Nah, kalau kafir selain harbi seperti dhimmi atau musta'man, maka umat Islam diperintahkan oleh Nabi jangan mendolimi mereka. Ya, sebagaimana ada hadis ya, man qatala mu'ahad lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha tujadu min masi roti arba'ina aman. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Juga ada juga hadisnya. Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah. Nah, sehingga apa? Banyak ayat-ayat di dalam Islam, ya, baik itu Quran atau hadis, agar melindungi kafir selain harbi. Sedangkan ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi. Gitu. Makanya kalau kita baca sejarah, ya, baca sejarah, semua peperangan itu karena Islam didolimi. Tidak pernah Islam itu menyerang duluan, gitu ya. Coba cari semua perang-perang di dalam Islam. Pasti penyebabnya karena Islam itu melindungi kaumnya. Gitu loh. Nah, satu contoh, perang Badar ya, Kubro. Terjadi karena Quraisy menginginkan terjadinya kontak senjata atau terjadinya perang. Begitu juga ada perang Bani Qainuqa, yaitu kaum Yahudi di Madinah adalah dikarenakan kabilah Bani Qainuqa telah melanggar perjanjian dengan pihak Rasulullah. Ada juga yang namanya perang Bani Sulaim, ya. Terjadi karena Rasulullah SAW mengetahui persiapan yang mereka lakukan untuk menyerang muslimin. Ada juga perang Sawik, ya. Terjadi karena Rasulullah mengetahui persiapan yang mereka lakukan untuk menyerang muslimin. Sama. Juga perang Zu'amar, ya. Terjadi karena Rasulullah mengetahui persiapan yang mereka lakukan untuk menyerang muslim. Sama. Perang Bahron, ya. Terjadi karena Rasulullah mengetahui persiapan mereka untuk memerangi umat Islam. Sama. Juga perang Uhud, ya. Dikarenakan Quraisy ingin membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Juga perang Bani Nadir, ya. Kaum Yahudi terjadi, ya. Kaum Yahudi terjadi karena Bani Nadir telah melanggar perjanjian damai yang disepakati dengan pihak muslim. Terus perang Datur Riqa, ya, karena Bani Sa'labah dan Bani
muharib, ya. Mereka apa? Memerangi orang-orang Madinah. Gitu loh. Perang Badar. Nah, tadi kan pembalasan di perang Uhud itu. Nah, sekarang perang Badar terjadi dikarenakan keinginan pihak Quraisy bersama kaum Yahudi untuk membalas perang Uhud. Nah, terus perang Daumatul Jandal ya terjadi karena ingin menumpaskan kabilah di di Daumatul Jandal. Ya. Jadi semua, baik itu perang Khaybar, perang Khandaq, semuanya karena Islam itu didolimi. Gitu loh. Sehingga kalau Herdi memakai ayat-ayat perang dalam Al-Quran, nah, perlu diketahui itu bukan untuk semua kafir gitu loh. Tapi apa? Untuk melawan kedolimannya orang-orang kafir. Apalagi Herdi itu selalu membawa ayat apa? Perang. Juga selalu mengutip hadis tentang Khaybar ya. Padahal perang Khaybar itu adalah pertempuran antara pasukan muslimin dengan kaum Yahudi Khaybar yang ada di Madinah. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah karena kaum Yahudi Khaybar menghasut kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi umat Islam. Itulah ya. Nah, sehingga apa? Hardi ini selalu bunuh diri ya. Kalau dia memakai ayat-ayat Al-Quran atau hadis, pasti dia bunuh diri. Dan dia tidak tahu. Cuma membaca ayat seperti itu, lalu dianggap Islam ajaran perang katanya. Padahal semua peperangan di dalam Islam itu karena Islam membela gitu loh. Nah, dan dia si Herdi buta dengan kitabnya sendiri. Ya, coba. Ya, sadisnya Alkitab. Yosua 6:21. Semua yang di dalam kota itu, tua muda pria wanita, dibunuh dengan pedang. Segala ternak, sapi, domba, dan keledai pun dibunuh. Juga Ulangan 20:16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunuh. Juga Imamat 24:16. Dan dihukum mati siapa saja yang mengutuk Tuhan, harus dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh jemaah. Hukum ini berlaku untuk orang Israel maupun untuk orang asing yang sudah menetap di Israel. Juga 1 Samuel 15:3. Jadi, pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun. Bunuhlah semua orang laki-laki, wanita, anak-anak, dan bayi. Juga sapi, domba, unta, dan keledai. Semuanya. Ya, baik binatang, anak kecil, bayi, semuanya. Bilangan 31:17. Nah, sekarang bunuhlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita dan bukan perawan. Jadi wanita yang bukan perawan. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Terus Hosea 13:16. Samaria harus dapat hukuman karena berontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang. Bayi-bayi akan diremukkan. Perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Wah, sadis ini. Juga Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku, seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini ayat-ayat kitabnya Herdi ini. Kalau Islam masih ada aturan. Kalau berperang tidak boleh merusak tumbuhan. Nanti di perjalanan ada biara, ada gereja. Mereka apa? Disuruh jangan diganggu oleh Rasulullah. Ya, jangan kamu ganggu mereka. Tumbuh-tumbuhan juga jangan kamu rusak. Nah, ketika perang jangan membunuh wanita, anak kecil, budak. Tapi kalau dalam Alkitab, bayi, domba, binatang semuanya. Ya, perempuan, tua, muda, semuanya harus dibunuh. Nah, okelah, saudara-saudaraku. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.